这又怎么解释？大家还不相信吗？我会。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada? Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Martial Monster untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, leluhur Ding Xiansu yang memang sudah sangat kesal dengan Qin Chen, ia memprovokasi kepada semuanya untuk membunuh Qin Chen kalau mereka semua ingin dibebaskan oleh praktisi iblis darah. Dan jika penguasa Koulo Duo bisa muncul, semuanya mungkin mempunyai kesempatan untuk pergi, dan itu adalah kesempatan terbaik. Tetua Zuo meminta Ding Xiansu untuk jangan terprovokasi oleh praktisi iblis darah. Akan tetapi, leluhur Ding Xiansu tidak peduli jujur apa tidaknya praktisi iblis darah, karena menurutnya itu adalah satu-satunya cara. Tetua Zuo juga menjelaskan, jika bukan karena Qin Chen yang menyusun formasi isolasi barusan, takutnya sudah banyak praktisi yang sudah mati. Di sana leluhur Li Shang juga mengatakan kalau formasi besarnya bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk Qin Chen sendiri. Namun Qin Chen mengatakan kepada praktisi yang lainnya untuk memberi pendapat. Lalu tetua pavilion Xianji mengatakan kalau semua itu jelas trik tipuan dari penguasa Koulo Duo, dan meminta semua untuk melihat dengan jelas. Salah satu leluhur juga mengatakan jika Qin Chen mati, kemungkinan praktisi iblis darah juga belum tentu menunjukkan diri. Ketika Qin Chen jatuh, persekutuannya juga akan runtuh. Dan siapa yang bisa menjamin penguasa Koulo Duo tidak akan meminta lebih banyak hal. Jika praktisi iblis darah meminta untuk saling membunuh, pada saat itu hanya bisa terjebak perangkap yang lebih dalam. Mereka juga membela Qin Chen yang telah membuat formasi besarnya. Begitu ia turun tangan, Qin Chen pasti akan menghancurkan formasi besarnya. Ia meminta semuanya untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Para tetua pavilion pun hanya terdiam. Lalu mereka meminta pendapat Qin Chen tentang hal yang telah terjadi di sana. Qin Chen pun menjelaskan kalau perbuatan penguasa Koulo Duo itu hanya untuk melindungi mata-mata. Tetua pavilion pun terkejut. Lalu leluhur dinasti Wu Jiang, yaitu leluhur Xing Wu Wei, mengatakan kalau memang ada seseorang yang sangat dicurigai. Mereka pun ingin tahu siapa yang ia curigai. Seketika, leluhur Xing Wu Wei langsung menunjuk ke arah ketua pavilion Shangguan. Ketua pavilion Shangguan pun terkejut dan ketakutan. Lalu leluhur Xing Wu Wei menjelaskan kalau kejadian sebelumnya di alun-alun kota Zhoutian, ketua Shangguan pernah mengatakan bahwa 18 tahun yang lalu, alam rahasia iblis surgawi dibuka oleh seseorang sehingga menyebabkan kekacauan. Dan sekarang, ia baru menyadarinya di saat memasuki alam rahasia. Ketua Shangguan pun membela diri dan mengatakan kalau semua itu hasil dari ramalan rahasia langit. Leluhur Xing Wu Wei juga mengatakan kalau pintu masuk reruntuhan kuno juga ditemukan oleh ketua Shangguan. Dan secara kebetulan tidak bisa membuat formasi isolasi. Ia meminta ketua Shangguan untuk menjelaskannya. Para leluhur dinasti utama pun meminta ketua Shangguan untuk menjelaskan semuanya. Ketua Shangguan mengatakan kalau ia tidak tahu hal tersebut. Karena selain itu yang pertama menemukan pintu masuk adalah orang dari dinasti Wu Jiang, yaitu leluhur Xing Wu Wei. Leluhur Xing Wu Wei langsung mengalak. Ia mengatakan yang membuka pintu masuk terlebih dahulu adalah ketua Shangguan. Ia menuduh ketua Shangguan apa manfaat yang dijanjikan ajaran iblis darah kepadanya. Seketika, ketua Shangguan pun mengatakan kepada semuanya apakah tidak percaya dengan karakter dirinya. Lalu Qin Chen pun angkat bicara. Ia mengatakan kalau sebenarnya ada yang ingin ia tanyakan kepada ketua pavilion Shangguan. Qin Chen ingin tahu bagaimana caranya berkomplot dengan ketua sekte Yue dari sekte dinasti Wei-nya. Ketua Shangguan pun membela diri karena ia tidak pernah mendengar ketua sekte Yue. Qin Chen pun memancing dan bertanya lebih dalam. Ia bertanya kenapa ketua sekte Yue bilang ia sangat mengenali ketua Shangguan. Dan ketua Shangguanlah yang memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam alam rahasia. Leluhur Xing pun sangat kesal. Ia mengatakan kalau Yue Lengsheng adalah orang ajaran iblis darah. Ia tidak bisa masuk ke alam rahasia, ternyata semua ulahnya. Para leluhur dinasti utama pun sangat marah dan akan menyerang ketua Shangguan.
Lalu tetua pavilion sangat kesal karena ia salah menilai ketua Sangguan Lu. Di sana, Qin Chen meminta ketua Sangguan Lu untuk jangan terlalu gugup. Karena Qin Chen tahu kalau ketua Sangguan bukanlah mata-mata yang sebenarnya. Leluhur Xing mengatakan kepada Qin Chen kalau ini bukanlah candaan. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau sebenarnya ia hanya bertanya kepada ketua Sangguan karena untuk menemukan mata-mata yang sebenarnya. Qin Chen tahu kalau mata-mata yang sebenarnya sudah menunjukkan dirinya. Jadi ia tidak perlu menyelidikinya lagi. Tetua pavilion pun meminta Lord Qin Chen untuk terus terang saja dan jangan bertele-tele. Qin Chen pun berkata siapa yang paling semangat menangkap mata-mata, dialah yang mata-mata sebenarnya. Seketika, Leluhur Xing pun membela diri apa maksud Qin Chen. Qin Chen meminta kepada Leluhur Xing untuk tidak perlu menyembunyikan lagi. Karena seharusnya Leluhur Xing lah yang menemukan peninggalan alam rahasia kuno tersebut. Leluhur Xing mengatakan kalau ia memang telah menemukannya. Tapi yang membuka pintu masuk adalah ketua Sangguan. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau membuka keruntuhan kuno itu bukanlah hal yang sulit. Hanya saja ia sangat penasaran bagaimana Leluhur Xing tahu kalau sekte Yuleng Cheng dari dinasti Wei-nya adalah anggota ajaran iblis darah. Leluhur Xing pun mengelak kalau Qin Chen lah yang mengatakan sebelumnya. Qin Chen pun menjawab kalau ia hanya mengatakan ketua sekte Yu dan ketua Sangguan bersekongkol. Tapi ia tidak pernah mengatakan kalau sekte Yuleng Cheng adalah anggota ajaran iblis darah. Leluhur Xing masih membela diri. Ia mengatakan kalau Qin Chen memang tidak pernah mengatakan. Tapi ia curiga ketua Sangguan adalah mata-mata ajaran iblis darah. Dalam situasinya, ia menebak Yuleng Cheng adalah mata-mata ajaran iblis darah. Lalu Qin Chen pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun Qin Chen bertanya kepadanya, bagaimana Leluhur Xing tahu kalau ketua sekte Guiyan dari dinasti Wei-nya bernama Yuleng Cheng. Seketika, Leluhur Xing pun terdiam. Ia beralasan kalau dinasti Wei membuat keributan di kota Zhaotian, dan tentu saja ia pernah menyelidiki kondisi dinasti Wei. Ia mengatakan kalau sekte Guiyan adalah sekte terbaik di dinasti Wei. Ia juga tahu nama ketua sektenya. Qin Chen pun bertanya kembali, karena Leluhur Xing pernah menyelidiki keadaan dinasti Wei-nya, ia meminta Leluhur Xing untuk memberitahu siapa 3 ketua sekte utama dinasti Wei. Qin Chen bertanya kepadanya siapa nama ketua sekte Wuji. Ia juga mengingatkan kalau marga ketua sekte Wuji adalah Yan. Seketika, Leluhur Xing pun tidak bisa menjawabnya. Lalu Qin Chen menanyakan satu pertanyaan lagi kepadanya, kalau di sana ada 4 praktisi martial king dari dinasti Wei-nya. Dan ketenaran masing-masing mereka di atas Yuleng Cheng. Dan Qin Chen meminta untuk memberitahu siapa nama-nama tersebut. Leluhur Xing pun kebingungan dan tidak bisa menjawabnya lagi. Qin Chen penasaran kenapa Leluhur Xing tidak tahu nama leluhur dinasti Wei-nya. Tapi hanya tahu dengan jelas ketua sekte Yue yaitu Yuleng Cheng yang merupakan murid ajaran iblis darah. Leluhur Xing Wei pun langsung ketakutan dan langsung melarikan diri. Lalu tetua pavilion pun langsung menyerangnya dan mencegahnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.